Sekarang kita bahas fungsi char, CDR, variasi char dan CDR, kemudian fungsi cons. Fungsi char. Fungsi char ini untuk menghasilkan nilai elemen pertama list ya. Sintaknya nama fungsi yaitu char diikuti dengan argumen berupa list. CDR ini untuk menghasilkan list kecuali elemen pertama dari list argumen. Perhatikan, kalau char itu nilai elemen, sedangkan CDR itu menghasilkan list ya. Tetapi ada pengecualian, yaitu khusus dotted pair akan menghasilkan nilai elemen. Nanti akan kita bahas di cons ya untuk dotted pair ya. Sintaknya itu nama fungsi CDR diikuti dengan argumen berupa list. Selanjutnya variasi char dan CDR. Jadi fungsi char dan CDR bisa kita kombinasikan. Contohnya adalah ini, Gather list itu adalah kombinasi dari char dan CDR. Kemudian getDDR list ini adalah fungsi kombinasi dari char, CDR, CDR, CDR ya. Nah, maksimal itu di autolist ini adalah 4 kombinasi. Jadi kalau lebih nggak bisa ya, ini maksimal 4. Contohnya kita contoh di sini dulu ya, di PowerPoint dulu. Misalnya kita punya sebuah variabel berisi list nih, nama buah ya, durian, mangga, jambu, manggis. Ini kalau kita pakai fungsi char ini, char buah ini, maka akan menghasilkan nilai ya, nilai elemen durian. Perhatikan, nilai elemen kalau char ya. Kemudian gather ini akan menghasilkan elemen kedua, getDR itu elemen ketiga, getDDR itu akan menghasilkan elemen keempat. Kemudian CDR ini CDR akan menghasilkan list ya, sisa list dari kecuali elemen pertama. Kalau CDR2 berarti elemen pertama dan elemen keduanya nggak ada ya. Dan berikutnya seperti ini sampai menghasilkan nilai nil. Nah, kalau CDR ini listnya berupa dotted pair, itu akan menghasilkan CDR ini akan menghasilkan nilai elemen ya, bukan list. Tapi kalau list biasa seperti ini akan menghasilkan suatu list. Selanjutnya adalah fungsi cons ya. Fungsi cons ini berfungsi untuk menambah elemen di awal list ya. Di samping itu bisa juga untuk membuat dotted list atau dotted pair ya. Jadi kalau fungsi list yang sebelumnya kita bahas itu tidak bisa membuat dotted pair apa dotted list ya. Ini hanya dengan cons atau nanti dengan secara literal ya, dengan quote ya. Kemudian sintak panduannya nama fungsi yaitu cons. Kemudian argumen pertamanya adalah elemen ya, nilai elemen. Kemudian yang argumen keduanya adalah list atau atom. Jadi kalau misalnya argumen kedua adalah list, nanti akan menghasilkan suatu list juga, list baru ya. Kalau argumen keduanya adalah atom, ini akan menghasilkan dotted list atau dotted pair.
Contohnya misalnya kita buat suatu variabel buah ya yang berisi nama buah-buahan. Ini ada durian, mangga, jambu, dan manggis. Kalau kita buat kalau kita buat variabel baru, misalnya namanya L pertama dan fungsinya adalah char, argumennya buah, itu akan menghasilkan nilai durian ya. Kemudian untuk list sisanya kita kan tadi memakai fungsi CDR ya. Ini akan menghasilkan list. Cons-nya untuk membentuk cons yang seperti ini itu dengan variabel elemen pertama, kemudian yang keduanya adalah variabel sisa. Jadi tadi yang sisa ini adalah berupa list. Yang pertama adalah suatu nilai elemen. Itu akan menghasilkan identik dengan variabel buah tadi ya. Kemudian bisa juga dengan secara literal. Jadi ini akan menghasilkan sesuai ekspresi argumennya ya. Kalau ekspresi argumennya itu seperti ini ya, hasilnya akan seperti ini ya. Nanti kalau misalnya mau dimasukkan set Q, boleh nanti tanda quote-nya diganti dengan tanda petik ya, tanda petik. Nah ini saya bedakan misalnya tadi untuk membuat .pr ini kalau secara literal seperti ini langsung, kalau dengan cons itu argumennya nanti dievaluasi ya, dievaluasi, jadi tidak perlu ada tanda titik di sini karena ini dievaluasi dan hasilnya nanti ada tanda titik yang artinya itu berarti ini adalah suatu dotted pair atau dotted list. Mari kita praktekkan di Bricscat ya. Seperti contoh kemarin ketika kita membuat rectangle dengan cara absolut, yaitu menentukan first cornernya dan other cornernya, kita bisa menggunakan cara yang lebih interaktif, yaitu dengan fungsi get point ya. Kita udah kenal ya dengan fungsi get point. Pada materi sebelumnya kita udah memakainya ya. Get point itu nanti untuk mengambil koordinat sesuai dengan klik mouse ya. Kita nanti klik mouse di layar, nanti akan menghasilkan atau memberikan nilai balik koordinatnya. Nah, kita akan praktekkan tadi dengan fungsi char CDR, gimana mengolah datanya setelah kita klik ya. Kita ke black dulu, maaf. Oke, seperti kemarin ya, kita bikin variabel panjang 297, kemudian tinggi ya, variabel tinggi 210. Kemudian kita akan first cornernya adalah interaktif sesuai klik mouse kita. Kita bikin, sorry ini kelebihan, set Q FC ya, FC nya kita dapatkan dari fungsi got point, misalnya klik untuk first corner gitu ya. Disilakan teman-teman ganti sesuai yang teman-teman inginkan ya, yang lebih ini ya, lebih deskriptif ya. Get point ini. Kemudian ini FC-nya udah komplit ya. Untuk OC-nya kita other corner-nya kita bikin yang kemarin ya, yang sederhana dulu. Sebenarnya nanti
ini nggak perlu nih yang OC variabel ini ya, OC X, OC Y sebenarnya bisa kita nanti masukkan ke langsung ke list OC. Cuma ini biar mudah dibaca aja ya. OC-nya berarti adalah koordinat X ya, berarti nanti tambahan dari koordinat X-nya FC ditambah panjang ya, berarti char ya, kita pakai fungsi char FC panjang. Kemudian kita copy ya untuk Y-nya kita berarti CDR FC ya. Ini nanti bisa kita kombinasi ini char dan CDR bisa kita ganti dengan gather ya, gather ya. Tapi biar gampang dulu nih, biar penjelasannya lebih runut ya. Ini ada char CDR begini, sebenarnya bisa kita persingkat dengan fungsi gather tadi ya. Oke, kemudian kita tinggal OC-nya list ya, list OC X OC Y ini ya. Oke, kita cek dulu hurufnya. Coba kita jalankan satu-satu ya. Kita lihat di ininya dulu, di command pro-nya Brisket. Panjang kita load, ini bisa dengan Ctrl Shift E ya kalau di Brisket. Biar cepat, Ctrl Shift E menghasilkan 297. Kemudian yang tinggi yang tinggi Ctrl Shift E 210 ya. Kemudian yang ini kita Ctrl Shift E. Perhatikan ini klik untuk first corner, kita klik sembarang di layar ya. Kita klik di sini misalnya. Nah, ini akan menghasilkan nilai koordinat ya. Tadi yang kita klik itu seperti ini. Ini yang pertama adalah nilai X-nya, yang kedua nilai Y-nya, yang ketiga nilai Z-nya. Kemudian berikutnya kita evaluasi. Nah, ini dari evaluasi ini yang OC X ini akan menghasilkan nilai min 23 ya. Kemudian yang berikutnya akan menghasilkan nilai 457. Kemudian yang terakhir itu listnya. Karena ini input yang kita pakai di fungsi rectangle bisa cuma 2 koordinat, yaitu X ya dan Y aja, ini cukup ya. Tapi kalau misalnya kita mau tambahkan 0 juga boleh. Misalnya di sini kita setnya kasih 0,0 bisa ya. Coba kita 0,0. Kemudian kita coba pakai di rectangle-nya. Tanda pentung FC ya. Nah, di sini ya mulainya. Ya di mana nih? Di sini ya. Kemudian kita other corner-nya kita tanda pentung OC ya. Nah, gini ya. Oke, kayaknya ada yang keliru nih ya. Coba kita cek kenapa ininya sama. Nah, ini harusnya tinggi ya. Ini tinggi nih tadi. Coba kita jalankan lagi yang ini. Oke, coba kita ulangi FC kemudian OC.
Nah, ini udah betul ya. Jadi jangan takut ya kalau ada salah, misalnya eh, tadi bentuknya kok nggak identik dengan ini. Coba diperiksa lagi satu persatu ininya. Nanti kalau udah mahir kita pakai debugging mungkin lebih lebih mudah ya. Cuma kalau untuk pemula saya sarankan sih sambil belajar membaca baris per baris ya. Sehingga nanti kalau misalnya kita membaca program orang lain juga nanti terbiasa. Kemudian untuk cons seperti kita lihat di sini, seringnya itu kita list-list seperti ini yang ada dotnya ini, yang untuk dotted pair ya, itu akan sangat sering kita gunakan ketika kita membuat objek atau memodifikasi objek nanti dengan fungsi-fungsi yang melibatkan database entity-nya ya. Nanti mungkin beberapa pertemuan lagi ya kita bahas. Karena ini sebenarnya sudah termasuk bukan pemula lagi sih ya kalau ini, tapi saya tunjukin aja ya. Ininya misalnya gini, kita punya lingkaran ya. Di sini kita punya lingkaran. Nah, ini lingkaran ini sebenarnya terbentuk dari beberapa list asosiasi ya. Nah, kita bisa ngecek ininya list list yang membentuk lingkaran itu dengan fungsi begini. Ini silakan ditelan mentah-mentah dulu ya. Ini sampai kita nanti mulai ke membuat objek dengan ini atau memodifikasi objek dengan fungsi-fungsi nmix atau nmod nanti ya. Sorry ini last ya. Nah, perhatikan dengan menggunakan fungsi seperti ini akan menghasilkan list asosiasi seperti ini. Perhatikan ini ada semuanya menggunakan dot, hampir menggunakan dot semua ya, kecuali yang ini 210 atau berapa karena ini list banyak elemennya ya. Cuma ini tetap namanya list asosiasi ya. Jadi list di dalam list dan masing-masing setiap elemen pertamanya punya data ya di belakangnya. Jadi kalau misalnya ini menunjukkan ini 0 itu elemen pertamanya itu 0, kemudian elemen keduanya itu circle, maksudnya key-nya itu maksudnya kata kunci 0 ini ya kan, itu berisi nama objeknya circle ya. Kemudian misalnya 5 itu kayaknya ini handle entity ya. Ini kalau dicek di perintah list kelihatan nih, misalnya ini kita klik, kita list coba ya. Saya juga sudah agak lupa nih kalau yang ini. Ah benar, ini handle-nya 96 dan ini handle ini menunjukkan apa ini sih namanya, kayak kalau di sekolah itu ya nomor induk siswa ya, atau kalau di mahasiswa ya nomor induk mahasiswa ya ininya. Ini kemudian mana tadi yang kita ulangi lagi ya. Ini misalnya 100, abaikan dulu aja ya. 67 kayaknya ini 0 apa ya, saya juga udah lupa nih yang 67. Kalau yang 10 lah ini aja, ini langsung yang ke 10 ya. Ini yang 10 ini key ini apa elemen pertama yang bernilai 10 ini atau key, saya nyebutnya key, yang ini value ya biasanya kalau asosiasi list ya. Ini key-nya 10 berisi koordinat titik pusatnya lingkaran ini. Kemudian yang 40 ini adalah radiusnya, bisa kita cek di list ya dia. Center point ya, ini 150 ya, 1530 ya, jadi tadi sama ya, ini
kemudian radiusnya. Kemudian ada tadi ini layer atau color ya, saya juga tadi lupa yang 5, 7 atau 8 ya. Oke, karena ini cons ini biasanya nanti setelah membuat objek-objek atau memodifikasi objek, ini akan sangat sering dipakai ya. Oke, terima kasih.